كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu insyaallah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyampaikan sebuah nasihat, sebuah ilmu, sebuah masukan atau bentuknya amar ma'ruf nahi munkar, tapi supaya diterima oleh objek dakwah itu sendiri, objek pembicaraan itu sendiri, maka penting bagi kita selain kita memahami ilmu, kita juga harus memikirkan bagaimana bahasa yang disampaikan. Begitu pula bagaimana kita menyampaikan hal itu dengan mengedepankan pikiran kita yang positif gitu ya. Jadi berpikir positif, bahasa yang positif, ya insya Allah nanti penerimaannya pun akan positif gitu. Jadi kita tidak punya kapasitas untuk menilai sesuatu sesuai diri kita gitu, karena kita juga tidak tahu bagaimana seseorang itu kedekatannya dengan Allah. Kemudian juga kita tidak tahu amalan apa yang beliau sembunyikan dari halayak umum gitu kan, sehingga mungkin yang nampaknya, yang viralnya justru malah hal-hal yang negatifnya, sehingga mungkin kita yang ngelihatnya mungkin greget ingin memperbaiki keadaan, tapi satu sisi udah kedorong dengan stigma negatif ya, atau ada pesan-pesan negatif sebelumnya, sehingga kita pun udah memandang seseorang itu ya sesuai dengan apa yang kita dengar. Padahal Allah kan menciptakan pendengaran plus mata juga. Jadi supaya tidak hanya menilai lewat pendengaran, tapi ya kita lihat dengan mata kita sendiri, kita tabayun gitu apa yang hendak kita sampaikan gitu. Nah, maka sebetulnya aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang kepada kebaikan, ini adalah kewajiban dari Allah ya bagi setiap muslim berakal ya, beriman. Nah, maka hal ini pun adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah gitu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah saling memberi nasihat gitu. Akan tetapi selain memang tadi harus pakai ilmu, niatnya ikhlas, juga caranya juga harus kita ngikutin gimana Rasulullah beliau ketika menyampaikan ilmu gitu ya kepada teman kita kah, kepada saudara kita atau keluarga kita gitu, yaitu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi bukan kapasitas kita untuk menilai sesuatu atau seseorang ya terbatas dengan hanya sebatas katanya gitu atau kayak gimana. Jadi kita akan membahas itu ya. Jadi begini, misalnya hal yang simpel aja, misalnya di kehidupan kita para wanita biasanya paling nggak nyaman ketika ditanya tentang berat badan misalnya ya, berat badan, karena memang mungkin setiap wanita senang banget untuk dipandang, senang mungkin untuk terlihat cantik atau apa. Ketika misalnya fisiknya ada perubahan, entah itu karena memang hormon atau ada punya anak atau apa gitu kan, sehingga mungkin berlebih berat badan atau tidak seperti sebelumnya, maka banyak orang melakukan diet misalnya. Nah, ketika melakukan diet ini mungkin ada juga beberapa orang yang berpikir iya daripada cuma nahan lapar aja, gimana kalau sambil saum sunnah gitu. Maka dilakukanlah saum sunnah, entah itu saum Senin Kamis atau saum Daud ya, yang salang-salang dilakukan dalam rangka apa? Untuk kembali menjaga berat badan yang ideal. Maka ketika kita melihat fenomena itu, mungkin tergerak kita untuk menyampaikan supaya orang itu kalaupun mau puasa sunnah tuh yang betul gitu, niatnya bukan untuk diet. Nah, akan tetapi ketika kita menyampaikan nasihat itu dengan pikiran, diawali dengan pikiran negatif dan bahasa yang negatif, maka penerimaan orang pun bisa jadi negatif ya. Misalnya ketika kita nyampein kalau kamu dietnya cuma karena kalau kamu saumnya cuma karena diet misalnya, nah maka
ini nggak ikhlas, amalan kamu nggak ikhlas, amalan kamu nggak akan diterima sama Allah, percuma kamu puasa kayak gini juga gitu. Akhirnya kan orang yang memulai aktivitas ibadahnya ini dengan kebiasaan barunya akhirnya bisa jadi berhenti gitu. Ternyata karena apa yang dilakukan dia tuh percuma, sia-sia gitu. Karena apa? Ya kita udah ngasih penilaian yang negatif duluan gitu, sehingga diterima pun sama orang negatif. Atau misalnya ada orang yang lagi memulai usaha gitu, tiba-tiba dalam usaha kan memang tidak selalu ramai mungkin ya gitu. Misalnya dalam berjualan, dalam penjualan misalnya tidak ramai gitu, maka orang ini atau teman kita misalnya melakukan amalan sholat duha gitu, rajin banget sholat duhanya, tapi ya itu misalnya mungkin fenomenanya karena ingin ramai jualannya gitu. Nah maka kita ketika mau menyampaikan pesan pun tidak dengan diawali pikiran negatif juga gitu. Misalnya kita sampaikan, kamu sholat duha cuman pengen dunia gitu kan, itu rugi banget gitu, atau itu nggak bagus, itu nggak akan juga diterima sama Allah gitu. Maka orang yang memulai kebiasaan barunya pun gitu, sholat duha dia pun akhirnya bisa jadi berhenti, karena ya kita sudah patahkan duluan semangatnya, kita udah pandang itu adalah hal yang negatif gitu. Nah maka penting sekali kita membangun semangat orang lain gitu ya, semangat mereka untuk beramal soleh itu ya dengan diawali dengan pikiran positif dan bahasa juga yang positif. Ya misal ketika yang tadi teman kita diet sambil saum gitu ya, nah maka kita sampaikan misalnya, kamu ini namanya diet dunia akhirat misalnya ya, kamu sedang melaksanakan diet dunia akhirat ya, keren banget gitu. Satu sisi ingin menjaga tubuh gitu kan agar tetap sehat gitu, satu sisi kamu juga melaksanakan saum sunnah, maka ini keren gitu ya, kamu sudah melaksanakan diet dunia akhirat, kamu nggak lupa kan meniatkan dua-duanya misalnya gitu ya. Nah maka kita di situ menyampaikan agar mengoreksi niatnya tapi dengan bahasa itu gitu ya. Ataupun kepada yang tadi misalnya teman kita yang sedang rajin-rajinnya sholat duha gitu. Wah kamu hebat gitu. Hebatnya apa? Kamu urusan dunia minta sama Allah, urusan akhirat minta sama Allah. Biasanya orang tuh kalau misalnya urusan agama udah lebih kepada konsepnya akhirat aja, tapi kamu urusan dunia minta ke Allah, urusan akhirat minta ke Allah, ini keren gitu. Berarti kamu nggak lupa dua-duanya gitu, kamu nggak lupa kan dua-duanya niatnya gitu kan untuk dunia dan akhirat. Nah maka kalaupun misalnya dia belum punya niat itu gitu kan, niat untuk akhiratnya gitu, nah maka dia pun akan lebih semangat lagi ngencengin sholat duhanya plus ngelurusin niat-niatnya gitu. Jadi perkataan kita pun akan diterima dengan positif, jadi tidak mematahkan orang untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas kebaikannya gitu ya. Maka ya penting kita memikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Terlebih kan semuanya akan dihisab oleh Allah gitu. Atau hal sederhana misalnya di rumah gitu, ketika ada anak kecil, biasanya kan anak kecil memang karena memang akalnya belum sempurna gitu, maka akan melakukan berbagai hal-hal yang mungkin konyol gitu kan, dan tidak tahu dampak kedepannya baik dan buruknya gitu. Maka biasanya anak-anak melakukan berbagai kegiatan yang orang dewasa nggak suka ngelihat itu ya. Atau misalnya seperti anak-anak megang kunci motor, misalnya anak-anak megang kunci mobil gitu. Lantas kita sampaikan misalnya, kamu jangan pegang kunci mobil, kamu jangan pegang kunci motor, kamu jangan pegang pisau, kamu jangan pegang kompor dan segala hal gitu ya. Nah maka secara alaminya otak manusia itu ketika menerima kalimat-kalimat atau informasi tidak fokus kepada jangannya, tapi fokus kepada inti dari kalimat. Ketika bilang jangan pegang kompor, maka yang diingat adalah pegang kompornya, itu kalimat intinya, sedangkan jangan itu hanya pelengkapnya saja. Maka
yang kita sampaikan akhirnya lebih didengar pegang kompornya. Maka yang dilakukan adalah pegang kompor, pegang kunci mobil, pegang itu. Terlebih kita sampein misalnya, jangan pegang kompor, nanti mama marah, nanti papa marah kalau kamu ini pegang kunci-kunci motor dan segala hal. Nah, maka secara tidak langsung juga kita nyampein, memperkenalkan bahwa sosok papa, sosok mama itu adalah sosok pemarah gitu. Jadi kita menginformasikan kepada adik kita atau ke siapa yang di rumah yang masih kecil gitu, maksudnya sosok orang tua itu adalah menakutkan, pemarah dan segala hal gitu. Nah, maka salah ketika kita nyampainya seperti itu gitu ya. Kita sederhanakan dengan bahasa positif dan pikiran juga yang positif. Misal ke adiknya ya bilang, kita cari mainan kamu aja yuk gitu. Kamu kan banyak mainannya, yang mana yang kamu suka, kunci mobilnya simpen ya gitu. Nanti kalau kunci mobilnya disimpan, nah kamu disayang sama papa, disayang sama mama. Kita cari mainan kamu yuk gitu. Kita cari mainan kamu misalnya ya, terus kompornya jangan dinyalain misalnya, nggak usah megang kompor, nanti pasti kamu disayang sama mama ya. Maka di situ dia tidak akan mendengar jangan begini jangan begitu, tapi dialihkan perhatiannya gitu ya, dari kompor ke mainannya, dari mobil ke mainannya gitu. Maka dia pun tidak akan mendengar fokus dengan kalimat yang lain, akan fokus kepada mainannya gitu ya. Begitupun dia tidak akan mendengar yang namanya sifat orang tua yang pemarah ini dan itu gitu ya. Justru kita tumbuhkan kepada dia bahwa nanti disayang sama mama, disayang sama papa gitu. Ada rasa sayang di dalamnya gitu ya. Jadi siapapun diri kita gitu ya, terlebih orang-orang yang senantiasa menjadi simpul-simpul umat gitu kan, untuk menyampaikan amanah-amanah dakwah kah gitu kan, atau memang kita seorang motivator atau apa ya, lebih bijak lagi gitu ya dalam menyampaikan segala hal. Atau kita pun sebagai seorang orang tua apalagi gitu, terhadap segala hal, apalagi wanita menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Penting sekali menyampaikan segala nasihat, mendidik anaknya dengan bahasa-bahasa yang positif, plus juga dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Dan itu terus harus dilatih dan tentunya harus senantiasa belajar. Jadi ketika mendidik itu tidak mendadak gitu ya, tapi kita udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari bagaimana konsep dalam Islam menyampaikan informasi, menyampaikan nasihat, mendidik siapapun, apalagi perannya sebagai guru misalnya ya, guru di sebuah instansi pendidikan, sebuah sekolah atau dimanapun ya. Ya jangan sampai kita keluar dari lisan kita hal-hal yang negatif, karena itu akan sangat berdampak negatif pada orang yang menerima nasihat kita. Itu aja, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.